Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan di gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan selama 9 jam dan keluar ruangan sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Roy Suryo CS, Refli Harun menyebut pemeriksaan berjalan dengan baik. Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa juga diperlakukan dengan baik oleh penyidik. Dicecar sebanyak 157 pertanyaan, ketiganya tidak ditahan karena bisa membawa saksi dan ahli yang meringankan. Refli menilai dengan tidak adanya penahanan membuat Roy Suryo CS bisa lebih produktif dalam berkontribusi di ruang publik. Sangat terpaksa, tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Sementara itu pihak kepolisian menegaskan akan kembali melakukan pemeriksaan kepada saksi maupun ahli yang diajukan Roy Suryo CS. Hal tersebut dilakukan atas dasar prinsip proses penegakan hukum yang adil dan berimbang. Kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Sebelum menjalani pemeriksaan pada Kamis siang, Roy Suryo menegaskan kehadirannya mewakili masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Saya harus mengucapkan terima kasih karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismond tidak mewakili Dr. Rismond sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo bersama dengan Rismond Sianipar dan Tifauziat Yasuma atau Dr. Tifa merupakan 3 tersangka klaster 2 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya pada klaster 1, polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Rismond Sianipar yang juga merupakan tersangka fitnah ijazah Jokowi akan menuntut Polri sebesar 126 triliun rupiah. Ya, hal itu akan dilakukan Rismond jika polisi tidak bisa membuktikan tuduhan memanipulasi ijazah Jokowi. Siap nggak bang nih pemeriksaan ini bang? Masalah siap atau enggak, ya harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama. Sementara itu, pemirsa, bertepatan dengan pemeriksaan Roy Suryo CS, puluhan orang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara menggelar unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya. Ya, mereka mendesak agar polisi segera menahan tersangka Roy Suryo CS. Puluhan orang yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara berunjuk rasa di depan Polda Metro Jaya Kamis pagi. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk bertuliskan desakan agar Roy Suryo, Rismond Sianipar, serta Dr. Tifa ditangkap dan ditahan. Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap kasus dugaan penyebaran tuduhan palsu dan manipulasi digital dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini kembali pada kewenangan penyidik. Dalam artian apapun hari ini yang terjadi itu adalah murni dari kewenangan penyidik. Bahwa ketika terjadi pemeriksaan hari ini, kemudian Bang Roy dengan PD-nya saya lihat bahwa membawa bukti-bukti counter dan lain sebagainya, bahwa kita harus melihat bahwa ketika kita melaporkan seseorang, beban pembuktian itu ada sama kami sebagai pelapor, bukan kepada pihak terlapor. Nah, yang aktif saat ini, ya sampai saat ini adalah tentu Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena pelapor sudah menyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian, sehingga dalam tahap pemeriksaan nanti, ya kan sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik, tentunya pertanyaan-pertanyaan itu mengkerucut nantinya untuk menjerat ya masing-masing terlapor ini. Menjerat dalam artian bukan suatu hal yang kriminalisasi, tetapi menjerat hukum itu memang seperti itu gitu loh. Bahwa ketika berhadapan dengan fakta-fakta, berhadapan dengan bukti-bukti, maka narasi-narasi itu tidak akan berlaku lagi. Pembelaan-pembelaan itu tidak akan berlaku lagi. Apalagi ditambah ya keyakinan bahwa ini adalah ilmiah, ini adalah penelitian, itu nggak seperti itu. Itu justru memperdalam bukti mereka ketika mereka menggunakan alat-alat atau aplikasi-aplikasi tertentu yang kemudian terjadi manipulasi di situ. Selain itu, Ade juga berharap langkah nyata kepolisian dalam menuntaskan kasus yang menyeret sejumlah nama. Dari Jakarta, Rian Rizky Roshali, iNews melaporkan. Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan 8 tersangka dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Ya, para tersangka disebut telah memanipulasi ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Mereka diperiksa sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka di kasus ijazah Jokowi ini. Dalam unggahan di akun media sosial X, Dr. Tifa menyampaikan 5 pandangan, diantaranya ada upaya membungkam kerja ilmiah dan adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan institusi. Selain itu, Dr. Tifa juga meminta agar penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak dibiarkan. Di akhir postingannya, Dr. Tifa juga mencantumkan 9 nama pendamping hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi miliaran rupiah yang melibatkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dan sejumlah pejabat. Yang terbaru, pemirsa, KPK menggeledah rumah dinas Sekretaris Daerah Agus Pramono dan kantor dinas PUPR. KPK menggeledah mobil dinas dan rumah dinas Sekda Ponorogo, Agus Pramono, di Jalan Hos Cokro Aminoto, Ponorogo. Seluruh ruangan hingga sejumlah mobil yang terparkir turut digeledah. Di tempat lain, KPK juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ponorogo. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Harjono Ponorogo dan proyek pembangunan Monumen Reok senilai 230 miliar rupiah. Terkait pemeriksaan dan penggeledahan ini, Kepala Dinas PUPR Ponorogo, Camus Kunto, mengaku menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan.
Ya, jadi pada prinsipnya kami menghormati proses ini dan membantu sepenuhnya proses hukum yang ada ini, dan untuk yang selebihnya silahkan untuk bertanya langsung ke KPK. Pak, tadi yang diperiksa apa aja Pak? Silahkan aja ke KPK. Jenisnya apa Pak? Ya, data-data yang ada di kantor kita ini. Ya, pemirsa, kasus korupsi masih marak terjadi di berbagai daerah dengan melibatkan kepala daerah, pejabat dinas hingga anggota DPRD. Ya, para pelaku ini mencari keuntungan haram dari sejumlah proyek pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi meringkus Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dalam operasi tangkap tangan Jumat pekan lalu. Sugiri kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, korupsi proyek RSUD Ponorogo, dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo. Dalam OTT, KPK menyita barang bukti uang 500 juta rupiah yang berasal dari Direktur Utama RSUD Ponorogo, Yunus Mahatma, agar posisinya sebagai dirut tidak diganti. Usai OTT, KPK juga menggeledah 6 lokasi di Ponorogo. Gubernur Riau Abdul Wahid terjerat korupsi. KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi dalam proyek infrastruktur. Tak hanya Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 7 pejabat di lingkungan Pemprov Riau dan 2 pihak swasta sebagai tersangka. Dalam kasus ini, KPK menyita uang tunai rupiah, dolar Amerika Serikat, dan pound sterling senilai lebih dari 1,6 miliar rupiah. KPK kemudian mengembangkan kasus ini dengan menggeledah kantor Gubernur Riau. Tadi datang ke sini ada yang data-data yang mau diminta. Ya, bagaimanapun kita selaku tuan rumah, rekan dari KPK menyampaikan belum masuk lah, ya wajar sih. Masuk ke sini, masuk semua udah. Kita aja cerita-cerita aja. Sementara itu, anggota DPRD Gorontalo, Mustafa Yasin, ditetapkan sebagai tersangka penipuan jemaah haji Furoda. 62 jemaah haji tertipu dengan total kerugian mencapai 2,54 miliar rupiah. Penipuan ini berlangsung sejak tahun 2017 dengan iming-iming haji Furoda berbiaya murah. Kasus ini terungkap setelah ada laporan dari calon jemaah haji yang gagal pergi ke Tanah Suci melalui travel yang difasilitasi pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan.